Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin membahas tentang keyakinan dan kepercayaan bangsa Arab. Sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak tertinggal video selanjutnya. Amr bin Luhai adalah orang yang membawa berhala Hubal dari Syam dan meletakkannya di dalam Ka'bah. Ia mengajak penduduk Mekah untuk berbuat syirik terhadap Allah dan ajakannya pun disambut baik oleh mereka. Selang beberapa lama, penduduk Hijaz mengikuti cara penduduk Mekah, karena mereka adalah para pengelola Baitullah dan pemilik Masjidil Haram. Saat musim haji, berhala-berhala itu diserahkan kepada berbagai kabilah. Mereka membawa berhala-berhala itu ke tempat mereka masing-masing dan mereka juga memajang berbagai macam berhala di Masjidil Haram. Ketika penaklukan kota Mekah, terdapat 360 berhala yang berada di sekitar Ka'bah. Berhala-berhala itu dihancurkan dan dikeluarkan dari masjid, lalu dibakar. Mereka mempunyai beberapa tradisi dan prosesi-prosesi di dalam penyembahan berhala. Di antara prosesi penyembahan berhala yang mereka lakukan adalah: pertama, menunaikan ibadah haji dan tawaf di sekeliling berhala seraya menghinakan diri di sisinya dan bersimpuh sujud kepadanya. Kedua, berdiam lama di hadapan berhala, berlindung kepadanya, menyebut-nyebut namanya dan meminta pertolongan ketika menghadapi kesulitan serta berdoa kepadanya agar ia memenuhi hajat mereka dengan keyakinan bahwa berhala-berhala itu bisa memberikan syafaat di sisi Allah dan mewujudkan apa yang mereka inginkan. Ketiga, melakukan takarrub kepada berhala mereka dengan berbagai bentuk persembahan, menyembelih, dan berkurban untuknya dengan menyebut namanya pada saat menyembelih. Keempat, jenis takarrub yang lain, menghususkan sesuatu dari makanan dan minuman yang mereka pilih untuk disajikan kepada berhala, dan juga menghususkan bagian tertentu dari hasil panen dan binatang ternak mereka. Di antara hal yang aneh adalah perbuatan mereka menghususkan bagian yang lain untuk Allah juga. Kelima, di antara jenis takarrub lainnya lagi ialah dengan bernazar menyajikan sebagian hasil tanaman dan ternak untuk berhala-berhala. Keenam, ritual Al-Bahiroh, As-Saibah, Al-Wasilah, dan Al-Hami. Al-Bahiroh ialah anak betina dari As-Saibah, yaitu unta betina yang telah beranak 10 betina secara berturut-turut dan tidak diselingi sama sekali oleh jantan. Unta seperti inilah yang dilakukan terhadapnya ritual As-Saibah. Ia tidak boleh ditunggangi, tidak boleh diambil bulunya, susunya tidak boleh diminum kecuali oleh tamu. Jika kemudian melahirkan anak betina lagi, maka telinganya dibelah. Sedangkan Al-Wasilah adalah domba betina yang bila melahirkan 10 anak betina secara kembar berturut-turut dalam 5 kehamilan, tidak diselingi lahirnya yang jantan. Jika hal ini terjadi, maka mereka mengadakan ritual Al-Wasilah. Kemudian jika beranak lagi setelah itu, maka mereka persembahkan kepada kaum laki-laki saja, tidak kepada kaum wanita, kecuali ada yang mati. Maka dalam hal ini kaum laki-laki dan kaum wanita bersama-sama memakannya. Dan Al-Hami adalah unta jantan yang bila sudah membuahkan 10 anak betina secara berturut-turut, tidak diselingi oleh jantan, maka punggung unta ini dipanaskan, tidak boleh ditunggangi, tidak boleh diambil bulunya, harus dibiarkan lepas dan tidak digunakan, kecuali untuk kepentingan ritual tersebut. Terima kasih telah menonton video saya.